Venezuela, Tribuners. Kali ini kita akan menyimak bagaimana kaitan Venezuela dengan Cina, bahkan dari perspektif negara lain juga. Tapi sebelumnya, atas serangan AS terbaru di Caracas dan sekitarnya, Cina mengecam keras terkait operasi militer yang dilakukan tersebut. Beijing menilai langkah ini sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan norma hukum internasional. Dan kecaman ini memang disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, dalam pernyataan resminya pada minggu lalu, 4 Januari 2026, atau sehari setelah operasi militer Amerika Serikat ini berlangsung. Jadi pernyataan ini juga menegaskan posisi Beijing yang konsisten menolak intervensi militer sepihak, terutama ketika menyangkut pergantian kekuasaan di negara berdaulat. Jadi Wang Yi ini juga melontarkan kritik tajam terhadap peran Amerika Serikat yang dinilainya bertindak sepihak dan melampaui batas. Ia tidak pernah percaya bahwa ada negara yang bisa memainkan peran sebagai polisi dunia, dan mereka juga tidak akan pernah setuju ya jika ada negara yang mengklaim dirinya ini sebagai hakim internasional. Jadi menurut Wang Yi, prinsip kedaulatan dan keamanan setiap negara ini harus dihormati sepenuhnya tanpa pengecualian. Dia menilai pelanggaran terhadap prinsip tersebut hanya akan memperburuk instabilitas global di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Cina, ini sebut Wang, berupaya memposisikan diri sebagai pendukung tatanan dunia multipolar dan menentang perundungan sepihak dalam hubungan internasional. Nah, Tribuners, memang kita ketahui bahwa di Venezuela keberadaan armada perang AS di Laut Karibia meluapkan ketegangan di kawasan. Jadi kapal-kapal perang AS tak lagi hanya membidik perahu yang dituding membawa narkotika, tetapi sejak Desember 2025 juga menghentikan tanker minyak milik Venezuela. Nah, meski peran rezim Nicolas Maduro dalam perdagangan narkoba ini masih diperdebatkan analis, satu hal nyaris tak terbantahkan, minyak ini menjadi urat nadi ekonomi negeri. Venezuela menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia, Tribuners. Lebih dari 300 miliar barel, meski infrastrukturnya remuk karena salah urus bertahun-tahun. Namun meski demikian, konflik Venezuela tak bisa dijelaskan oleh minyak semata menurut analis. Beragam kepentingan global bertaut, termasuk manuver dua kekuatan besar lainnya, yaitu Cina dan Rusia. Bagi Cina, Venezuela ini adalah sumber energi alternatif di tengah kompetisi global perebutan bahan baku dan sumber daya alam. Meski kontribusinya baru sekitar 4% dari total impor minyak Cina, volume minyak Venezuela ini terus meningkat. Reuters mengutip analis pasar yang memperkirakan impor Cina dari Venezuela ini bisa melampaui 600.000 barel per harinya atau hampir seluruh produksi harian Venezuela. Cina ini juga menancapkan pengaruh lewat teknologi dan persenjataan. Kemudian infrastruktur telekomunikasi Venezuela pun banyak bertumpu pada komponen asal Cina. Bahkan pada September lalu, Tribuners, Maduro ini bahkan memamerkan ponsel Huawei yang disebutnya hadiah langsung dari Presiden Xi Jinping dan menurut klaimnya mustahil diretas intelijen Amerika Serikat. Keselarasan ideologis ini turut memperkuat hubungan ini. Sosialisme nasionalis ala Caracas relatif sejalan dengan doktrin Partai Komunis Cina, Tribuners. Nah, dengan mengecam penyitaan tanker Venezuela, Cina memosisikan diri sebagai sekutu. Dan pada saat yang sama, keterlibatan Cina di Venezuela ini berpotensi menyita kekuatan Amerika Serikat di halaman belakangnya ketika Washington ingin memusatkan perhatian ke Indo-Pasifik dan Taiwan. Jadi apakah ada sebuah maksud terselubung ya dari Cina ini? Gimana menurut Tribuners? Dan masih berkaitan dengan Cina, bagi para pejabat Taiwan, penangkapan Maduro ini bisa menjadi pencegahan yang ampuh terhadap agresi Beijing. Pasalnya, hal ini bisa menegaskan kemampuan Amerika Serikat untuk mengalahkan militer yang dilengkapi dengan senjata buatan Cina. Dikutip dari Straits Times pada Senin 5 Januari 2026,
Seorang pejabat senior di lingkaran keamanan Taipei menilai penangkapan Maduro ini memberi sinyal kepada para pemimpin otoriter, termasuk Presiden China Xi Jinping, tentang kesediaan Trump untuk menggunakan kekuatan militer dalam urusan internasional yang menjadi inti kepentingan Amerika Serikat. Taiwan ini juga menolak anggapan bahwa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Donald Trump dapat membuat Beijing berani melakukan hal serupa. Menurutnya, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sendiri, sehingga hukum internasional ini tidak menjadi pertimbangan dalam perhitungannya. Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi dan juga terkait permintaan komentar. Kementerian Pertahanan Taiwan pun ini menolak memberikan respons. Dan selama beberapa dekade, Amerika Serikat selaku pemasok senjata utama Taiwan telah menjadi kekuatan penahan agresi China dengan risiko sanksi dan tindakan militer Amerika Serikat yang membayangi setiap invasi. Sebaliknya, Tribuners, Venezuela adalah pembeli senjata buatan China terbesar di Amerika Selatan dengan total penjualan mencapai 495 juta dolar Amerika Serikat hingga 2020. Tribuners, boleh simak dulu informasi dalam video-video berikut untuk menambah informasi untuk Anda. Night, get ready. Good night. Happy New Year. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.